Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Oktari Pratama, NPM C0C0191042. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan mengenai materi bab 1, kombinasi bisnis. Bentuk kombinasi bisnis secara entitas ada 3, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger dan konsolidasi yang diakuisisi adalah asetnya perusahaan lain. Tetapi bukan hanya aset saja, melainkan ada aset dan juga ada liabilitasnya perusahaan lain. Contohnya, yang pertama merger. Jika PTA membeli dan mengakuisisi aset dan liabilitas PTB dan PTB dibubarkan, maka itu disebut dengan merger. Yang kedua, konsolidasi. Jika PTA dan PTB asetnya bergabung dan liabilitasnya bergabung, PTA dan PTB dihapuskan dan menjadi PTC atau perusahaan baru, maka disebut dengan konsolidasi. Yang ketiga, akuisisi. Jika PTA mengakuisisi sahamnya PTB dengan kepemilikan lebih dari 50%, maka itu disebut dengan akuisisi. Ada juga motivasi dari perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah untuk memperkaya pemegang saham. Perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan organik dan pertumbuhan anorganik, di mana pertumbuhan organik adalah pertumbuhan perusahaan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendirian usaha baru. Sedangkan untuk pertumbuhan anorganik adalah pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi dan pembelian perusahaan yang sudah berjalan. Selanjutnya ada aspek etika dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika melakukan pertumbuhan secara alami, melalui peningkatan produksi dan juga skala usaha. Selain itu, dengan melakukan manajemen laba, di mana manajemen laba adalah mengatur laba perusahaan agar teratur atau smooth, karena investor tidak menyukai laporan keuangan yang berfluktuasi atau up and down. Jadi laporan keuangan perusahaan itu harus teratur atau smooth. Bentuk manajemen laba adalah dengan melakukan penundaan pengakuan beban, yang mana seharusnya beban diakui pada tahun 2020, tetapi laba pada tahun 2020 sedang turun, maka akan diakui pada tahun 2021, agar laba pada tahun 2020 tidak turun drastis. Atau juga bisa melakukan penjualan fiktif. Berikutnya ada jenis-jenis kombinasi bisnis. Dilihat dari strategi bisnis ada 3. Yang pertama, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan konglomerasi. Yang pertama, integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Misalnya entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen gandum yang merupakan bahan baku mie instan, atau mengakuisisi entitas distribusi mie instan. Yang kedua, integrasi horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk terkait. Misalnya entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen kecap, saus, atau juga makanan kecil lainnya, yang mana bahan bakunya sejenis dengan mie instan.
Yang ketiga ada konglomerasi. Adalah kombinasi bisnis dengan menghasilkan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Misalnya perusahaan mie instan mengakuisisi bank atau juga mengakuisisi asuransi. Dilihat dari bentuk entitas ada 3 juga, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Selanjutnya ada metode akuntansi dalam kombinasi bisnis. Ada 2, yang pertama metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan, di mana yang hanya digunakan pada PSAK nomor 38 tentang kombinasi bisnis entitas pengendalian. Yang kedua ada metode purchase atau pembelian atau akuisisi untuk PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis. Selanjutnya pada kombinasi bisnis dan pengendalian. Kombinasi bisnis adalah peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Jadi perusahaan yang memiliki pengendalian atas perusahaan lain ketika perusahaan tersebut menguasai lebih dari 50% saham. Berikutnya ada kepentingan non-pengendalian dan pengendalian. Pengendalian adalah induk perusahaan yang menguasai lebih dari 50% saham. Sedangkan non-pengendalian adalah pemegang saham lain di luar dari induk perusahaan atau di luar dari pengendali. Di sini investor yaitu yang menginvestasikan dana ke perusahaan lain. Sedangkan investee yaitu tempat investor menginvestasikan dana ke perusahaan lain. Kemudian, kapan suatu perusahaan memiliki pengendalian atas perusahaan lain, yaitu dengan akuisisi sekaligus atau bertahap. Akuisisi sekaligus, contohnya PTA tidak memiliki saham satupun di PTB. Kemudian PTA membeli 80% saham di PTB. Sedangkan untuk akuisisi bertahap, contohnya PTY sudah memiliki saham di PTZ sebesar 20% saham. Kemudian PTY membeli lagi saham 40%. Maka PTY memiliki pengendalian setelah menambah 40% saham tersebut menjadi 60% saham di PTZ. Pengendalian atas perusahaan bisa lepas akibat melepaskan sebagian besar saham di perusahaan, sehingga saham tersebut kurang dari 50%. Yang dikuasai dalam suatu kombinasi bisnis adalah bisnisnya, yang merupakan suatu kesatuan saham yang ada manajemen, keuangan, dan karyawan, bukan menguasai aset tertentu. Jadi, itulah yang disebut dengan pengendalian bisnis. Akuntansi kombinasi bisnis. Pada kombinasi bisnis, merger dan konsolidasi, yang diakuisisi adalah aset dan liabilitas. Jadi, yang harus dibeli oleh pemegang saham tidak boleh hanya aset saja, melainkan harus aset dan liabilitas juga. Jadi istilahnya itu aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Yang akan muncul dari kombinasi bisnis yaitu goodwill. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud, yang mana merupakan pengakuan baik terhadap perusahaan dari pelanggan.
Imbalan yang dialihkan maksudnya kas, non-kas yang dibayarkan atau dikorbankan, atau juga dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi ketika akuisisi suatu perusahaan tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.